Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak salih dan salihah, kita sudah mempelajari 5 pembatal Islam pada pelajaran yang lalu dan kita akan mengambil 5 sisanya lagi yang belum kita pelajari. Yang keenam adalah mengolok-olok ajaran agama Islam. Contohnya seperti mengejek atau mengolok-olok Al-Quran, mengejek atau memperolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dirinya ataupun syariatnya dan ajaran yang beliau bawa, memperolok sebagian syiar Islam seperti misalnya salat, azan, jenggot, cadar dan lain sebagainya, memperolok orang yang meninggalkan riba, orang yang rajin ke masjid dan orang yang melakukan banyak ketaatan diejek, ya, itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Setelahnya yang ketujuh adalah melakukan praktek sihir dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang disebut dengan tanjim atau sihir yang berkaitan dengan perbintangan, ya. Seperti misalnya meramal dengan ramalan-ramalan yang berkaitan dengan bintang, zodiak, ya, meramal masa depan dan lain-lain. Kemudian al-atf. Al-atfu artinya adalah sihir yang menjadikan seorang laki-laki atau seorang perempuan suka terhadap lawan jenisnya. Kemudian satu lagi jenisnya adalah as-sarf. As-sarf ini kebalikan dari al-atf. As-sarf ini berarti membuat orang tidak suka kepada pasangannya. Baik itu suami tidak suka kepada istri ataupun istri tidak suka kepada suami. Oleh karenanya haram hukumnya mendatangi tukang sihir. Bahkan di dalam hadis dikatakan siapa yang mendatangi tukang sihir maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan yang mendatangi tukang sihir lalu membenarkan apa yang ia katakan maka ia telah jatuh kepada kekufuran, ya. Ia telah mengingkari ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa ancaman datang kepada tukang sihir itu begitu berat? Dikarenakan tukang sihir itu memang orang-orang kafir. Para dukun itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Mengapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka itu meminta bantuan kepada setan dan jin. Dan setan serta jin itu tidak memberikan bantuan mereka secara cuma-cuma dan gratis. Para tukang sihir tersebut harus melakukan apa yang diperintahkan oleh jin dan setan supaya para jin dan setan tersebut mau membantu mereka. Oleh karenanya mereka itu adalah para pembantu-pembantu setan dan jin. Sehingga tidak boleh kita mendatangi mereka. Walaupun orang mengatakan bahwa si dukun ini sangat mujarab sekali sihirnya dan lain sebagainya, kita tidak boleh mendatangi mereka karena datang kepada mereka berarti kita akan menjatuhkan diri kita ke dalam kekufuran dan pembatal keislaman. Pembatal Islam yang selanjutnya adalah yang nomor 8 adalah menolong dan membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Contohnya mencintai orang kafir, menolong orang kafir, serta membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Ini adalah dilarang karena kita sesama muslim bersaudara. Mengapa kita membantu orang kafir dalam memerangi saudara kita? Adapun yang tidak dilarang ditulis di sini menjenguk tetangga kita yang kafir. Jika ada tetangga kita yang kafir baik itu Nasrani ataupun Yahudi ataupun agama yang lain, dia dalam keadaan sakit, tidak mengapa kita menjenguk orang tersebut. Kita berlaku ramah terhadap orang-orang kafir itu tidak apa-apa, bahkan itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam permasalahan akidah kita harus tegas. Kita tidak boleh membantu mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan tidak boleh ikut serta dalam ritual-ritual keagamaan mereka. Apalagi membantu mereka memerangi kaum muslimin, itu akan membatalkan keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin."
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pembatal Islam yang kesembilan adalah meyakini adanya orang yang boleh keluar dari syariat aturan Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya Nabi Khidir atau yang biasa kita sebut dengan Khidir, itu tidak menurut kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya Khidir di situ membunuh anak laki-laki, kemudian melubangi kapal, kemudian membangun tembok, ya. Itu semua menyalahi aturan Nabi Musa alaihissalam, dan itu memang dua nabi yang berbeda, ya. Adapun zaman sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika seandainya Nabi Musa hidup saat ini, maka tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti syariatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, siapa saja yang menyangka bahwa ada seseorang yang bisa ia itu keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut telah kafir. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu bersifat internasional dan universal. Semua bangsa, semua manusia dan jin harus ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ikut berarti dia kafir. Contohnya bagaimana? Seseorang yang meyakini bahwa dirinya boleh meninggalkan kewajiban syariat seperti meninggalkan sholat, atau ia berkeyakinan bahwa dirinya boleh melakukan apa-apa yang dilarang di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Misalnya dia boleh berzina, dia boleh minum khamar atau minum minuman keras yang memabukkan, dan lain sebagainya, ya. Manakala ia berkeyakinan bahwa ada kewajiban yang digugurkan bagi dirinya atau ada keharaman yang dihalalkan bagi dirinya, maka ia telah membatalkan keislamannya. Lalu pembatal Islam yang terakhir, yang ke-10 adalah tidak mau mempelajari agama Islam sama sekali. Dia meninggalkan ajaran agama Islam itu. Tidak dia pelajari, tidak pula dia baca tentang ajaran agama Islam, tidak hadir di pengajian dan majelis-majelis ilmu. Ia tidak mau sama sekali mempelajari ajaran agama Islam. Walaupun KTP-nya Islam, tapi dia tidak mau mempelajari Islam, sehingga dia tidak mengerti apa itu syahadat, maknanya bagaimana ia mengerjakan sholat yang baik dan benar, waktunya kapan, pembatal sholat itu apa, cara berwudu itu apa. Dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Orang seperti ini walaupun di KTP-nya tertulis Islam, pada hakikatnya ia bukan muslim, karena ia sendiri tidak cinta kepada agamanya dan tidak mau mempelajari ajaran agamanya. Demikian pembatal-pembatal Islam yang sudah kita pelajari, jumlahnya ada 10. Kita hafalkan dan kita murojaah kembali. Sekarang silahkan dikerjakan latihan dan soal yang ada pada Google Form yang sudah disediakan linknya pada Google Classroom. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.